Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardianto dari Teknik Industri Unisida. Pada kesempatan kali ini saya sedikit mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Dan pada kesempatan kali ini saya mengambil tema analisis kelayakan investasi mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi di dalam studi kasus di CV Jarum Mulia Embroidery Semarang. Langsung saja, CV Jarum Mulia Embroidery adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa bordir. CV Jarum Mulia ini awalnya hanya mempunyai 3 buah mesin bordir. Dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen dan kebutuhan ekspor semakin besar, sedangkan kapasitas produksi tidak lagi mencukupi, sehingga CV Jarum Mulia ini menambah jumlah atau kapasitas mesin bordir. CV Jarum Mulia ini telah mengalami peningkatan dalam kapasitas produksinya, sehingga diperlukan penambahan jumlah mesin yang baru. Menurut rencana perusahaan, ini akan menginvestasikan mesin bordir komputer merek SWV 20 kepala 9 warna. Investasi ini keputusan yang sangat penting dengan keberhasilan perusahaan karena bisa menyerap sebagian modal yang ditanamkan dan juga menyangkut dana yang besar serta berdampak dalam jangka yang lama. Yang pertama yakni ada rencana biaya investasi. PT Jarum ini rencana biaya investasinya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin bordir komputer merek SWF 20 kepala 9 warna area 33x55 dengan harga 220 juta dengan umur ekonomis yakni selama 5 tahun. Untuk profitability index atau yang bisa disebut yakni perbandingan antara nilai sekarang penerimaan dengan nilai sekarang pengeluaran. Suatu usulan investasi diterima jika profitability indexnya lebih besar dari 1. Ini dicoba menghitung ya, yakni ini 220 juta ini yakni rencana investasi awalnya. Terus dibagi 493 bagi 55 696 dibagi 220 juta dengan hasil 2,24. Dengan hasil ini profitability index lebih besar dari 1, yakni usulan investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 dapat diterima. Karena apa? Karena profitability indexnya lebih besar dari 1. Lanjut, ini adalah hasil lamaran laba bersih. Ini sudah diramal menggunakan program POM dengan hasil berikut, sehingga untuk ramalan laba bersihnya pendapatan setelah bunga dan pajak antara tahun 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama ini untuk futur periode, yang sebelah sini untuk tahun 2016, 12 ini untuk 2017, 13, 18, 19, 20. Ini untuk periode selanjutnya penerimaan laba bersihnya. Payback period ini adalah rinciannya, yang dimana rencana investasi awalnya yakni 220 juta dan dikurangi benefit tahun pertama dan benefit tahun kedua, dan hasilnya ini. Untuk menghitung payback period yakni 1 tahun ditambah sisa investasi atau benefit tahun kedua dengan hasil berikut. Jadi dengan demikian untuk investasi mesin bordir komputer ini adalah 1,71 tahun. Ini berarti lebih pendek dari waktu ekonomisnya yakni 5 tahun. Dengan kriteria
kriteria payback period ini, investasi mesin bordir komputer SWF 20 tersebut dapat diterima. Ini ada net present value. Apabila net present value positif, maka investasi dapat diterima. Dan apabila hasilnya negatif, maka investasi ditolak atau investasi itu tidak bisa diteruskan. Jadi kalau investasinya negatif, berarti kita tidak dianjurkan untuk investasi karena tidak ada untungnya. Kalau hasilnya positif, kita bisa melanjutkannya. Ini contohnya yakni menghitung net present value dari mesin bordir tadi dengan rumus PW benefit dikurangi PW cost dengan hasil berikut. Net present value positif atau lebih besar dari 0 dengan kriteria net present value, investasi mesin bordir komputer dapat diterima. Jadi ketiga-tiganya tadi sudah diterima semua ya. Lanjut ke ini untuk perhitungan NPV-nya dengan nilai 50% dan 53% dengan hasil berikut. Dengan hasil ini kita dapat meneruskan karena net present value-nya positif atau lebih besar dari 0. Lanjut ini untuk penentuan internal rate of return dengan interpolasi dengan rumus sebagai berikut. Dengan hasil akhir yakni 51,47%. Dari perhitungan di atas ini, internal rate of return investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 adalah 51,47%. Ternyata internal rate of return ini di atas tingkat suku bunga yang diisyaratkan yaitu 7,50. Dengan demikian, investasi mesin bordir ini tersebut dapat diterima. Dengan hasil tadi, kebanyakan kan diterima. Jadi, mesin bordir komputer merek SWF 20 diperlukan biaya investasi per 220 juta. Dari analisis investasi mesin bordir komputer merek tersebut, diperoleh payback period adalah 1,71 tahun atau 20,52 bulan. Lebih kecil dari umur ekonomis investasi yakni 5 tahun. Net present value sebesar 273 455 696 lebih besar dari 0. Profitability index adalah 2,24 lebih besar dari 1. Internal rate of return sebesar 51,47% lebih besar dari CUC yaitu 7,50%. Dengan demikian, investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 yang diinvestasikan tersebut layak untuk dilakukan dan bisa dilanjutkan karena bisa menguntungkan perusahaan tersebut. Dan saran untuk perusahaan tersebut yakni untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan sebaiknya menginvestasikan mesin bordir tersebut guna memenuhi permintaan konsumen. Karena dari analisis didapat bahwa investasi mesin bordir komputer merek SWF 20 tersebut layak untuk diinvestasikan. Jadi begitu untuk rincian untuk mesin bordir ini bisa dilanjutkan untuk investasi atau tidak. Dengan hasilnya mesin bordir komputer merek SWF 20 ini layak untuk diinvestasikan dan menguntungkan bagi perusahaan. Demikian presentasi dari saya Irfan Arsianto dari Teknik Industri Unisida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.